Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa ahibbai, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita dengan membaca kitab Madnul Ghaya wa Taqrib. Suatu kenikmatan yang patut kita syukuri. Kita mengkaji ilmu syara' di tempat yang senantiasa mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa untuk terus kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya yang dengan penuh tulus dan ikhlas mendampingi perjuangan serta jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dinul Islam. Ikhwani wa ahibbai, akhir pertemuan kita telah mengkaji dan telah membahas apa yang dinyatakan oleh Syekh Abu Syuja' rahimahullah taala ketika beliau mengatakan fa in masaha fi safari thumma aqama aw masaha fil hadari thumma safara atamma masha muqim. Dan sekarang kita sampai pada pernyataan Syekh yang mengatakan wa yabtulul mashu bi salasati asya' bi khal'ihima wa inqidha'il muddah wa ma yujibul ghusla. Pada poin ini, pada penggalan perkataan Syekh di sini, Syekh menjelaskan hal-hal yang dapat membatalkan al-mas, membatalkan usapan di atas khuf. Usapan di atas khuf. Kapan kita wajib melepas khuf kita dan membasuh kedua kaki kita? Pada kesempatan terakhir kita telah sampaikan bahwa al-muqim, orang yang tidak musafir, dibenarkan untuk mengusap khufnya selama 1 hari 1 malam. Dan musafir dibenarkan untuk mengusap selama 3 hari 3 malam. Dan telah dijelaskan pula bahwa hitungan 1 hari 1 malam dan 3 hari 3 malam ini dimulai sejak awal kali kita mengusap, bukan sejak awal kali kita memakai atau sejak awal kali kita hadas. Tidak. Yang benar, yang arjah ialah dihitung sejak pertama kali kita mengusap setelah kita mengenakan khuf. Nah, sebelum selesainya 1 hari 1 malam, sebelum selesainya 3 hari 3 malam bagi musafir, ada halat, ada beberapa kondisi di mana kita diwajibkan untuk melepas khuf kita dan membasuh kedua kaki kita. Dengan kata lain, dianggap taharah kita telah batal. Dianggap taharah kita telah batal. Kata Syekh di sini, ada 3 hal yang menjadikan kita harus membasuh kaki kita dan tidak lagi cukup kita mengusap khuf. Tidak lagi kita boleh mengusap khuf walaupun hitungan 1 hari 1 malam belum selesai. Walaupun hitungan 3 hari 3 malam belum selesai bagi musafir. Ketika kondisi tersebut, yang pertama adalah bi khal'ihima. Kalau kita terlanjur melepas khuf kita, karena gatal, mungkin karena kakinya gatal-gatal, kita perlu garuk-garuk, akhirnya terpaksa kita lepas khuf kita. Walaupun tadi ketika kita merasakan gatal, kita dalam keadaan taharah, dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, namun ketika kita berwudu, kita mengusap khuf kita, bukan membasuh khuf kita, bukan membasuh kaki kita. Maka karena kita telah melepas khuf kita, satu atau kedua-duanya,
duanya. Atau kita mengenakan kaos kaki dikarenakan mau tidur atau dikarenakan kita melintasi tempat yang basah, maka sayang kaos kaki kalau harus basah dilepas. Maka kata saya di sini, dengan melepas kaos kaki, melepas khuf atau yang semakna dengan khuf, dianggap wudu kita telah batal. Dan bila wudu kita telah batal, berarti otomatis kita harus membasuh kedua kaki kita. Harus membasuh kedua kaki kita. Nah, hanya saja apakah batal di sini berarti batal wudu kita secara sempurna, secara utuh? Artinya kita harus mengulang wudu dari awal dengan membasuh tangan, membasuh wajah, kemudian muka dan yang lainnya, atau kita cukup membasuh kaki saja? Dua pendapat dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dengan melepas khuf berarti wudu kita telah batal semuanya. Artinya kita harus mengulang wudu dari awal. Ada yang mengatakan cukup kita membasuh kedua kaki saja. Cukup membasuh kedua kaki saja. Pendapat yang pertama alasannya karena kalau kita telah melepas khuf berarti tidak mungkin terpenuhi syarat mualah. Kita telah ketahui bahwasanya wudu itu harus dengan mualah, artinya berkesinambungan. Nah, kalau kita wudu tadi sebelum maghrib, kita mengenakan khuf, kita usap. Terus sekarang kita lepas. Berarti kalau kita membasuh kaki saat ini, berarti kita wudu dalam keadaan tidak berkesinambungan, tidak mualah. Kita membasuh wajah kapan? Tadi sebelum maghrib. Dan kita sekarang membasuh kaki berarti tidak mualah. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus memulai wudu dari awal. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan cukup membasuh kaki saja. Kalau kita melepas khuf berarti wudu kita batal. Yang batal hanya khufnya saja, hanya kakinya saja. Karena kita cukup membasuh kaki saja katanya. Namun kedua pendapat ini kurang kuat. Dua-duanya pendapat yang lemah. Alasannya apa? Alasannya karena tidak adanya dalil. Tidak ada dalil yang menegaskan bahwa wudu orang yang mengenakan khuf ini batal bila khufnya dilepas. Kemudian di antara dalil yang menguatkan bahwa wudunya tidak batal dan ia boleh terus sholat walaupun khufnya telah ia lepas. Walaupun khufnya telah ia lepas adalah dalil istishab. Dalil istishab atau yang sering dikatakan dalam kaidah fikhiyah al-aslu baqa'u makana ala makan. Pada dasarnya hukum asalnya sesuatu yang telah kita peroleh dengan yakin, sesuatu yang telah kita dapatkan tidak boleh dianggap batal, tidak boleh dianggap gugur kecuali dengan sebab yang jelas, dengan sebab yang ada dasarnya, ada dalilnya. Dan sekarang tidak ada dalil yang mengatakan bahwa melepas khuf itu membatalkan wudu. Kemudian di antara dalil yang menguatkan kesimpulan ini ialah qiyas. Dalil dari qiyas. Apa bedanya dengan orang yang berwudu mengusap kepala yang rambutnya tebal, akhirnya dia harus mengusap di atas rambut sehingga airnya usapannya pun tidak akan kena kulitnya. Setelah berwudu ia menggundul rambutnya. Apa bedanya ini dengan itu? Para fuqaha telah sepakat bahwasanya orang yang menggundul rambutnya tidak batal wudunya, walaupun ketika dia berwudu dia hanya mengusap rambut. Karena rambutnya tebal, rambutnya tidak tipis. Apa bedanya ini dan itu? Sama-sama tempat yang diusap telah dicopot, rambutnya telah dicukur, khufnya telah dilepas. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Bila di sini para fuqaha sepakat tidak batal, maka seyogianya di sini pun para fuqaha harusnya mengatakan tidak batal wudunya. Kemudian di antara dalil yang menguatkan kesimpulan bahwa dengan melepas khuf tidak membatalkan wudu ialah tadi yang telah dikatakan bahwasanya taharah
yang kita peroleh dengan wudu dan mengusap khuf itu adalah sesuatu yang telah kita peroleh dengan yakin. Maka al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Karenanya pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih arjah, ialah pendapat yang mengatakan naz'ul khuf, melepas khuf itu tidak membatalkan wudu, baik membatalkan wudu secara mutlak ataupun membatalkan taharatul rijlain. Taharatul rijlain sama sekali tidak. Sama sekali tidak membatalkannya. Ini poin pertama. Kemudian poin yang kedua, wangqidha'ul muddah, dan telah habisnya masa mengusap. Tadi dikatakan mukim mengusap selama 1 hari 1 malam. Sedangkan musafir selama 3 hari 3 malam. Nah, kalau ada orang musafir atau orang mukim mengusap dari jam 6 sore tadi. Jam 6 tadi dia mengusap. Pertama kali mengusap, maka dia dihitung mundur. Dihitung maju selama 24 jam. Akhirnya apa? Jam 6 besok sore genap 24 jam 1 hari 1 malam. Nah, bila Anda antum wudu, sekarang mengusap. Besok pagi mengusap lagi, besok sore mengusap. Habis asar antum wudu dengan mengusap kaos kaki atau khuf. Kemudian antum tidak batal, tidak melakukan hadas. Sampai jam 6, sampai terusnya antum tidak ada hadas. Maka sekedar tiba jam 6, maka otomatis wudu antum dikatakan batal. Walaupun tidak kentut, walaupun tidak buang hajat, walaupun tidak berbuat apa-apa. Otomatis dinyatakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah, wudu antum telah batal. Kenapa? Masa yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW telah habis. 1 hari 1 malam. Atau 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Walaupun dia dalam keadaan suci. Sekedar waktunya telah habis, maka otomatis wudunya pun telah batal. Hal ini berdasarkan dengan hadis-hadis yang menyebutkan tauqid. Menjelaskan tentang batasan-batasan waktu mengusap. Waqata Rasulullah SAW lil muqimi yawman wa laylah walil musafiri salasata ayyam. Rasulullah SAW memberikan dalam hadis Abu Bakrah dan yang lain, Rasulullah SAW memberikan ketentuan waktu bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam dan bagi yang musafir 3 hari 3 malam. Sehingga mereka katakan, ulama Syafi'i mengatakan, kalau waktu yang telah dibatasi telah berlalu, tapi dia masih menggunakan wudunya untuk salat, berarti dia melebihi batas yang telah ditentukan. Namun istidlal ini tidak begitu kuat, bahkan lemah. Kenapa? Hadisnya jelas. Hadis yang dinyatakan atau hadis yang dikatakan Abu Bakar dan yang lain itu adalah batasan, menjelaskan tentang batasan muddatul mashi walaysa muddatut taharah. Itu penjelasan tentang batas maksimal waktu mengusap dan bukan waktu berlakunya kesucian yang kita peroleh dari wudu dengan mengusap khuf. Beda. Bedakan antara muddatul mashi dengan muddatut taharah. Hadis-hadisnya jelas menjelaskan tentang muddatul mashi dan bukan muddatu at-taharah. Kalau muddatut taharah, maka kemungkinannya Rasulullah akan mengatakan, barang siapa yang labisa khuffan famasaha alaihima falahu an yusalliya bihadhihi at-taharah yauman wa lailah misalnya. Atau ucapan yang serupa. Namun tidak demikian teks hadisnya. Teks hadisnya adalah rakhas Rasulullah SAW atau waqata Rasulullah SAW lil muqim yauman wa lailah idza labisa khuffaihi idza tatahhara falabisa khuffaihi. Rasulullah SAW memberikan tauqid, batasan waktu bagi orang yang tatahhara, bersuci, kemudian ia mengenakan khuf, an yamsaha alaihima yauman wa lailah, untuk mengusapnya. Di sini dengan jelas teksnya menjelaskan tentang tauqid, pembatasan waktu bagi bagi mengusapnya, bukan bagi taharahnya. Karena menggunakan hadis-hadis ini untuk mengatakan bahwa dengan berlalunya masa 1 hari 1 malam otomatis wudunya telah batal, ini